فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di pertengahan muka surat berapa ini? 55 ya, dari Muqaddimah Taudhihil Ahkam. Kemudian makna qaidati fil istilahil fiqhi, makna kaidah ini secara istilah fikih terkait dengan apa itu? Al yakin la yazulu bisyak. Anal amral mutayaqqana subutuh, perkara yang telah diyakini kepastiannya. Subut sebagai naibul fa'il ya. Takdirnya berarti apa? Anal amra alladzi tuyuqina subutuh, iya naibul fa'il subutuh. La yartafi'u, dia tidak hilang, sudah diyakini pasti, dia tidak hilang illa bidalilin qati', kecuali dengan dalil yang pasti pula. Memang terbukti, oh iya nih batal, ada suara misalkan, atau memang terasa itu ada sesuatu yang keluar dari dubur, sehingga ya sudah batal wudunya. Walayuh kamu bizawalihi limujarradi syak, dan tidak dihukumi perkara yang diyakini tadi hilang dengan semata-mata keraguan. Kadzalika al-amrul mutayaqqanu adamu subutih. Demikian pula perkara yang diyakini dia itu tidak pasti. Misalkan apa? Kita jumpa di jalan, ada perempuan, ini istri saya enggak ya? Oh, tak ada suratnya, tak ada apa. Jelas saya yakin bukan istri saya sedang masak di rumah misalkan. Kita sudah yakin itu. Jangan dengan semata-mata keraguan, bukan istriku juga kok. Oh, enak sekali. Sudah diyakini memang itu bukan milik kita. Berarti layuh kamu bisubutih, tidak dihukumi itu pasti bimujarradi syak, dengan semata-mata keraguan. Li'anna syakka ad'afu minal yakin. Karena yang namanya keraguan jelas dia lebih lemah daripada keyakinan. Sementara hukum dikembalikan kepada yang kuat. Baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kami hanyalah berpindah dari suatu dhahir ke dhahir yang lebih kuat darinya. Jadi tetap ikut dhahir, tapi dhahir yang terkuat kalau ada pertentangan. Baik. Kemudian makanatul qaidah, kedudukan atau posisi kaidah ini, hadhil qaidatu tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh. Kaidah ini masuk ke semua bab-bab fikih. Dan ini sangat penting agar kita tidak dipermainkan oleh setan misalkan. Qalu, para ulama mengatakan innal masailal mukharrajata 'alaiha, sesungguhnya masalah-masalah yang dikeluarkan, yaitu maksudnya dikeluarkan bukan berarti tidak masuk ruang lingkup, tapi yang dihasilkan faedahnya dari kaidah ini tablughu salasata arba'il fikih, 3/4 fikih wa aksar, lebih dari 3/4. Ini untuk mengobati misalkan orang yang terkena was-was. Saya sudah wudhu belum ya? Ragu-ragu akhirnya wudhu lagi. Jangan. Misalkan dia tak mampu punya qarinah-qarinah ya wudhu. Namanya belum jelas ya. Hukum asalnya ya belum wudhu. Tapi kalau sudah ada qarinah, sudah yakin saya tadi wudhu cuma batal atau tidak. Keraguan jangan menyebabkan kita jadi harus keluar masjid lagi, wudhu lagi. Tidak demikian. Termasuk ulama yang sering diuji dengan was-was siapa? Ulama besar, yaitu Imam Sufyan As-Tsauri. Ya, semakin tinggi iman memang terkadang setannya pun semakin gigih menyerang. Ma'ruf disebutkan di dalam biografi beliau. Ana lupa dulu kalau tak salah dalam itu ya, Syiar Alamin Nubala. Selesai berwudu, tahu-tahu macam ada bisikan mengatakan engkau belum wudu. Padahal jelas beliau masih basah, masih apa, tapi dibisik-bisiki, belum sah wudu'mu, belum ini, belum itu. Maka beliau mengajak bicara setannya, aku sudah wudu, sudah jelas tadi, sudah ada bukti gini-gini. Kalau engkau datangkan bayinah, aku terima. Kalau tidak, pergilah. Diajak bicara setannya. Kalau tidak, memang dipermainkan setan. Kalau sekedar bisikan langsung diikuti, bisikan keraguan-raguan. Kemudian al-qaidatur rabi'ah minal qawaidil kubra, kaidah yang keempat dari kaidah terbesar, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan pemudahan.
Kalau yusr kemudahan, taisir ini proses, yaitu dimudahkannya sesuatu. Allah memudahkan. Al makna lughawi, makna secara bahasa, al masyaqqah ay at-ta'ab, keletihan, wal jahad, yaitu kalau jahat terkadang artinya adalah kelaparan. Tapi mungkin ya sama ya, jahat yaitu kelelahan. Kemudian al-ana yaitu keletihan, sama anak dengan ta'ab, letih. Atau anak terkadang artinya kesusahan, sesuatu yang menyusahkan. Kemudian wataisir as-suhulah, kemudahan, waluyunah yaitu lin, apa ya, kelembutan gitu ya, lembut, atau lunak, kelunakan. Baik. Kemudian al makna istilahi, makna istilah, annal ahkamal lati yang sya'u'an tatbiqiha harajun alal mukallaf, hukum-hukum yang mana akan timbul kesulitan tatkala hukum itu diterapkan, haraj, kesulitan terhadap mukallaf, terhadap orang yang terbebani syariat, fa inna syari'ata tukhafifuha, maka sesungguhnya syariat akan mempermudah dia. Seperti misalkan puasa, jelas asal puasa hatta untuk orang sehat macam kita pun kadang apa, aduh malas ya, misalkan puasa memang ujian. Tapi secara umum orang macam kita mampu puasa. Tapi untuk wanita yang tengah hamil misalkan, atau tengah menyusui, jelas ini akan menimbulkan sejumlah kesulitan. Yang seperti ini akan diringankan. Atau demikian pula orang yang tengah sakit, wah ini puasa menyusahkan, maka akan diberi keringanan. Bima yaqa'u tahta qudratil mukallaf, dengan keringanan yang masuk ke bawah kemampuan si mukallafnya. Seperti misalkan apa, wudu untuk orang yang kalau kena air malah sakit, ya sudah diringankan menjadi sesuatu yang dia mampu, yaitu cukup tayamum. Itu pun bukan semua anggota badan yang kena, cukup wajah dan telapak tangan saja. Baik, wajah yang semula dicuci cukup diusap, tangan yang cukup dicuci, yang harusnya dicuci sampai ke mana itu? Sampai ke siku. Tak perlu sampai ke siku, cukup telapak tangan, itu pun diusap, tidak sampai dicuci. Yaitu cukup dengan debu yang halus, yang nipis istilahnya. Ini diberi keringanan, dan ini manusia mampu biasanya tayamum. Duna usrin, tanpa kesulitan, au ihraj, atau mendatangkan kepayahan. Iya, tanpa mendatangkan kepayahan. Walaupun tidak sampai doror, apalagi kalau sampai doror ya, masuk ke kaidah sebelumnya, ad-doror yuzal. Mungkin tidak sampai doror, tetapi akan menimbulkan kepayahan ya, akan diberi keringanan. Kemudian dalilul kaidah, dalil dari kaidah ini, kesulitan akan mendatangkan pemudahan. Adillatuha kasiratun jidda, dalilnya banyak sekali. Minal kitabi was sunnah, qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang menjadi kemampuan dia, sesuai kemampuan dia. Baik. Wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan terhadap kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Juga dalilnya, Allah tidak menjadikan satu kesulitan pun terhadap kalian di dalam agama ini. Baik. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah tidak menginginkan untuk menimpakan kesulitan pada kalian sedikit pun, tapi Dia ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan kenikmatannya pada kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutuskan dengan membawa hanifiyah, yaitu agama yang lurus, as-samhah, yang lapang. Baik. Akhrajahu Ahmad, ya, hadisnya sahih li ghairi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian hanyalah diutuskan untuk memberikan kemudahan, bukan diutuskan untuk menimbulkan kesulitan. Muttafaqun alaih. Siapa yang ingat ya? Ini hadisnya siapa ya? Hadis Jabir kah hadis Anas? Allahul musta'an. Untuk yang lafaz ini. Kalau ya? Kalau tuan tu sini Kutub Utara apa sih? Boleh tayamum. Saya ada tapi sangat sedikit. Boleh kalau emang dia sepertinya la yatahammal, tidak mampu untuk wudhu dengan air sesejuk itu. Kutub Utara mungkin sampai minus 40 katanya ya. Kutub Selatan katanya 70. Wah.
jadi boneka salji gitu. Kalau tak mampu ya memang cari tayamum, cuma itu pun susah ya, cari tayamum di mana sementara tanah dilapisi salji. Susah. Tapi insya Allah orang yang tinggal di sana sudah biasa ya, pandai-pandai gimana caranya. Tayamumnya di dalam apa istilahnya itu, Eskimo, di dalam rumah itu biar agak suam-suam sedikit. Kalau tidak emang harus hijrah. Tinggal di sana, ngapain di sana nggak ada simat, tak ada pasar. Tapi apa yang dimudahkan dilakukan. Kemudian al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, minal qawaidil kubra, dari kaidah yang terbesar, al-adah muhakkamah. Tradisi itu dijadikan sebagai hakim. Kalau muhakkam yaitu dijadikan sebagai hakim. Terkadang muhakkam yaitu mutqan, yaitu dimantapkan, tidak dirubah. Tentunya ini bukan tradisi yang buruk-buruk atau apa. Cuma kalau syariat tidak memberikan batasan seperti masalah fal yakul bil ma'ruf. Lihat yang ma'ruf di situ bagaimana. Demikian pula apa itu? Masalah kiswah bil ma'ruf. Pakaian di daerah situ yang ma'ruf itu harga berapa? Dan seterusnya. Demikian pula mahar. Nah, ini adat. Ketika syariat tidak memberikan batasan angka tertentu, kembali ke yang ma'ruf di daerah situ, urufnya macam mana. Al-makna lughawi, al-adah mustaqqatun minal aud. Adat, tradisi, kembalinya ini pecahan dari lafaz aud, yaitu kembali. Awil muawadah, sesuatu yang terulang-ulang. Ini namanya tradisi, emang berarti menunjukkan sudah biasa itu di situ. Bimakna at-tikrar, pengulangan. Fal adah ismun li takriril fi'il. Berarti yang namanya adah, tradisi, kebiasaan adalah nama atau istilah tentang terulangnya suatu perbuatan. Ya sudah tradisi. Biasanya orang kalau bangun tidur dia begini-begini misalkan. Kalau baru sekali belum menjadi tradisi dia. Kalau sudah terulang-ulang, memang sudah biasa lah tuh. Dia bangun tidur pasti begini, misalkan. Bangun tidur buka peti es, ngapain? Tayyib hatta yasira sahlan ta'atihi, sehingga menjadi mudah untuk dilakukan karena sudah terbiasa. Biasa lari pagi, terbiasa misalkan. Atau terbiasa hafalan sehingga tidak susah. Yang susah mungkin yang baru satu kali. Katob menjadi bagaikan tabiat, tabiat dia. Wa amma muhakkamah, al-adah muhakkamah fahiya ismu maf'ul minat tahkim fil qada, berhukum di dalam suatu qada atau qadiyah, peristiwa. Berhukumnya kepada tradisi. Wal fasli bainan nas, atau kalau qada yaitu kalau qada keputusan ya, fasl juga keputusan. Berarti tahkim kita artikan apa? Mencari hakim di dalam mendapatkan keputusan. Ai annal ada hiyal marji'u lil fasli 'indan niza, yaitu tradisi adalah menjadi tempat kembali sebagai pemutus perkara tatkala ada persengketaan. Ini secara lughah. Kemudian al makna istilahi, secara istilah, annalil adati fi nadhari syara', bahwasanya tradisi di dalam sudut pandang syariat, walaupun istilah ini pun dikritik, nazar, istilahnya nazar. Waduh. Oh, afwan.